Billiard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Selamat pagi anak-anak. Sekarang kita memulaikan proses pembelajaran kita pada hari ini. Kita mengucapkan syukur kepada Tuhan di mana Tuhan telah memberkati kita dari seminggu lamanya hingga kita jumpa pada saat ini. Baik anak-anak kami, pada pembahasan kita kali ini atau materi kita pada siang hari ini yaitu menjadi pembaca efektif. Jadi anak-anak kami sekalian, pada saat ini siapa yang tahu apa itu menjadi pembaca efektif atau biasanya dikatakan itu membaca efektif. Jadi pengertian membaca efektif adalah membaca secara cepat dan dapat memahami isi buku yang telah dibaca. Jadi anak-anak kami pada saat ini yang dimaksud dengan membaca efektif ini adalah membaca buku yang dimana harus dengan memahami isi buku tersebut dan semua yang ada dalam buku tersebut harus dipahami dan diamati. Jadi dalam menjadi pembaca efektif harus harus mengenal yang namanya unsur-unsur buku non fiksi dan buku non fiksi. Jadi anak-anak kami sekalian, siapa yang tahu pengertian buku fiksi dan buku non fiksi? Oke, jadi jika ada yang tidak tahu dan anak-anak kami juga tidak tahu, baik saya akan jelaskan satu persatu. Yang dimana pengertian buku non fiksi adalah karya yang dihasilkan atau berisikan tulisan yang bersifat informal, yang penulisnya mempunyai tanggung jawab yang bersifat nyata. Jadi anak-anak kami, buku non fiksi ini adalah buku yang dituliskan oleh penulisnya yang penuh tanggung jawab yang perihal dalam unsur tersebut atau dalam buku tersebut, yaitu unsur nyata, yang dimana dalam pembahasannya di situ adalah nyata. Dan di sini anak-anak kami, pengertian buku fiksi juga ada, yaitu pertama karya yang berisikan cerita dari kejadian yang tidak nyata atau sebuah rekaan imajinasi. Jadi buku fiksi ini adalah buku yang hasilnya atau ceritanya di dalam hanya fiksi, yang hanya imajinasi atau khayalan semata. Jadi ini contoh buku non fiksi adalah yang pertama yaitu buku biografi, yaitu tentang mengenai yang dikatakan adalah riwayat hidup. Ini adalah contoh buku non fiksi yang nyata, yaitu mengenai riwayat hidup. Salah satunya yaitu buku biografi. Kedua yaitu buku kesehatan. Jadi kesehatan ini buku yang dituliskan atau yang dibuat oleh penulisnya secara nyata, secara real, sehingga buku tersebut dapat dipergunakan di mana-mana dan ada tanggung jawabnya. Dan seterusnya yaitu makalah. Ini makalah adalah yang diambil dari sumbernya dari buku yang sudah disahkan oleh Kementerian Pendidikan atau Dinas Kependidikan. Jadi itu sudah diputuskan oleh Menteri Kependidikan atau buku tersebut sudah sah dipergunakan dan sudah dipertanggungjawabkan oleh penulisnya. Contoh buku fiksi yaitu pertama novel. Novel ini hanya cuma cerita
doa yang dituangkan dalam suatu buku sehingga menjadi sebuah rekayasa atau hasil imajinasi yang dikarang atau tidak nyata atau hanya cuma bisa dikatakan fiksi. Fiksi ini adalah tidak nyata atau tidak real atau tidak bisa dikatakan tidak sah, ya, walaupun sah itu adalah sebagai buku cerita atau buku yang membuat kita menarik untuk membacanya. Kedua yaitu fable. Fable ini sama dengan halnya novel tadi, yaitu sebuah cerita yang dikarang, yang hasil imajinatif sendiri. Ketiga yaitu komik. Komik ini ya suatu berita, ya berita yang tidak nyata atau yang tidak fakta. Contohnya iklan, di dalam iklan ada di situ berita yang memberikan penawaran kepada kita, ya, yang nyatanya tidak benar. Contohnya kita ambil ada sampo yang namanya Head and Shoulders. Jadi sampo Head and Shoulders ini ya dikatakan di situ membuat kulit kepala lebih nyaman, dingin, dan rambut kita lebih lembut, ya, lebih lembut. Padahal sesudah kita beli, karena dia termasuk ajakan untuk warga tersebut membeli atau masyarakat tersebut membeli, yang itu adalah suatu komik. Yang selanjutnya adalah dongeng. Ini adalah dongeng. Dongeng ini adalah sebuah cerita yang sudah lama, ya, yang menceritakan tentang kisah-kisah yang dulu yang tidak nyata atau biasa disebut dia cerita-cerita zaman dulu orang tua yang belum tentu itu benar. Baik, di sini Bapak sudah mempunyai media. Di sini ada media Bapak yang Bapak buat untuk lebih anak-anak kami lebih kreatif, lebih mempunyai semangat untuk belajar. Bagaimana cara membuatnya juga kita akan pelajari bersama-sama nantinya pada proses pembelajaran ini berakhir. Ya, baik, masuk kita pada pembahasan pertama, yaitu bentar ya. Sorry anak-anak kami, sorry ini maaf karena Bapak juga udah ya namanya udah tua lah gimana. Baik, masuk kita pada pembahasan tentang membaca dan mengenali unsur pembangun buku non fiksi. Jadi anak-anak kami di sini kita pelajari yang namanya unsur-unsur buku non fiksi dan buku non fiksi. Ya, maksudnya salah, maaf, buku fiksi dan buku non fiksi. Jadi di sini kita tahu bahwa mengenali unsur-unsur buku non fiksi. Jadi hanya non fiksi yang ditunjukkan dalam materi ini. Jadi mari kita bahas bersama-sama. Maka saya akan sampaikan kepada anak-anak kami sekalian bahwa ada dua unsur, yaitu unsur buku non fiksi dan unsur buku fiksi. Ya, baik, kita akan jalankan satu persatu atau saya akan menjelaskannya hanya sekilas saja karena waktu kita tidak memungkinkan, karena bentar lagi tinggal beberapa menit lagi kita akan sama-sama di sini. Jadi kita akan lanjutkan, yaitu pertama unsur buku non fiksi. Unsur buku non fiksi ini ada beberapa bagian. Pertama yaitu bagian cover buku. Ya, bagian cover buku yang dimana kita itu sebagai unsurnya dalam buku non fiksinya. Yang pertama yaitu
bagian covernya. Covernya harus lebih menonjolkan atau lebih ada cover yang lebih menarik, ya. Kedua yaitu rincian subbab buku. Jadi di sini ada rinciannya, ada bab 1, ada bab 2, ada bab 3, ada bab 4. Selanjutnya yaitu rincian subbab.